Tiga. Iya, oke, terima kasih. Sekarang bonekanya Mbak Jani dan Mas Jani, bonekanya kami abadikan ya. Senyum bahagia. Ya, oke. Selamat ya, semoga jadi pakai. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Satu, dua, tiga. Saling pandang sekali lagi. Saling pandang, senyum bahagia, wajahnya mirip ya, Masya Allah. Seperti kakak tadi ya, boleh, gaya bebas, diangkat bonekanya ya. Iya, oke, bebas ya. Satu, dua, tiga. Cium. Saling pandang, bebas, saling pandang. Saling pandang, satu, dua, tiga. Cium. Asik, asik. Bahagia, Masya Allah ya. Oke. Sekarang alat pertama yang ada fotonya, dicek fotonya benar. Mbak Jani, Mas Gani, ya, benar ya. Oke, kita abadikan dulu. Foto dulu. Oke, di sini ya, lihat saya ya. Tahan sebentar. Senyum bahagia depan kamera. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Saling pandang lagi. Senyum bahagia. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, berikutnya udah selesai, duduk dulu ya. Oke, untuk Mbak Jani dan Mas Gani kita akan mendengarkan tausiah dahulu ya. Boleh untuk ibu kami, boleh pengantin mereka duduk dahulu. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, berbagai sekali kasih di acara Abu Nikah akan nikah berbagai sekali untuk Mbak Jani dan Mas Gani yang dimana kita memberikan doa untuk kedua mempelai kita berbahagia yang insya Allah memberikan keberkahan kebahagiaan untuk rumah tangganya kelak menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan berikutnya Bapak Ibu kami muliakan, marilah sama-sama kita fokuskan pandangan kita ke depan dan Bapak Ibu untuk menempati kursi yang sudah kami siapkan, di mana sesaat lagi Bismillahirrahmanirrahim kita mendengarkan tausiah sejat ya, dan juga nasihat pernikahan di mana kami hadirkan Bapak Ustadz Fikri. Kami persilakan untuk memberikan sedikit tausiah nasihat pernikahan untuk kedua mempelai kita yang berbahagia, Mbak Jani dan Mas Gani. Kami persilakan. Monggo silakan untuk Ustadz Fikri, kami persilakan. Semoga cepat menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya, ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar Bapak Jani Hussein beserta besan, yang berbahagia pengantin baru, Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Pernikahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Karena itu ia bernilai ibadah, sebab di dalamnya terkandung komitmen sakral antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita saksikan pernikahan Saudara Sultan Gani dengan Saudari Asifa. Sesungguhnya perjanjian yang mereka lakukan bukan cuma kepada penghulu, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pertama saya mengucapkan selamat kepada mempelai menempuh hidup baru. Yang kedua, saya titip pesan saja kepada pengantin baru. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, tentu contoh dan teladan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ajaran agama Islam memberikan tuntunan yang sama kepada suami dan istri. Tetapi Islam memberikan pelajaran lebih dahulu kepada suami. Apa sebab? Suami kepala rumah tangga, suami pemimpin dalam keluarga. Maka pantas Islam memberikan tuntunan terlebih dahulu kepada para suami. Nah,
Saya titip pesan saja buat Sultan Gani, nanti Asifah tinggal mengikuti saja. Apa tuntunan Islam kepada para suami? Pertama, Sultan Gani ini saya titip pesan, Quran menegaskan wa asiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik, baik ucapan ataupun perbuatan. Fa in karihtumuhunna, apabila kamu menemukan tingkah laku istrimu yang menjengkelkan, fa asa an takrahu syai'a, bersabarlah, karena dalam kesabaran itu Allah jadikan pahala yang banyak buat dirimu. Inilah ajaran Quran kepada para suami. Kenapa? Pemimpin dalam rumah tangga. Wa asiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik, baik ucapan ataupun perbuatan. Mas Sultan dan buat para suami kita ini, istri kita itu makhluk yang bernama wanita. Perasaannya lembut, hatinya halus. Dia akan terasa ditampar pakai ucapan ketimbang pakai tangan. Kalau ditampar pakai tangan, mungkin sakitnya cuma 1-2 jam, sakitnya cuma 1-2 jam, habis itu hilang. Tapi kalau istri kita tampar pakai ucapan yang menyakitkan, boleh jadi seumur hidup sampai mati istri akan ingat ucapan yang menyakitkan keluar dari mulut suaminya. Karena itu Quran jelas mengajarkan kepada kita para suami, pergauli istrimu dengan baik dan benar, baik ucapan lebih-lebih perbuatan. Sultan Gani dan kita semua para suami, pernah nggak kita berpikir dan merenungkan bahwa ketika istri kita itu mau untuk menikah kepada kita, mendampingi hidup kita, sesungguhnya istri kita itu sudah mengorbankan seluruh hidupnya. Ananda Siva tadi ketika menyampaikan permohonan ridhonya kepada papa dan mamanya, itu sesungguhnya dia sudah mengorbankan seluruh hidupnya. Begitupun istri-istri kita, ketika seorang istri mau diajak nikah mendampingi suaminya, ketahuilah dia sudah mengorbankan seluruh hidupnya. Dia mengorbankan pekerjaannya, dia mengorbankan pergaulannya, dia mengorbankan sekolahnya, bahkan dia mau berpisah dengan keluarga yang membesarkannya. Karena itu pantas kalau Al-Quran, agama Islam memberikan tuntunan kepada suami lebih dahulu untuk lebih memuliakan istrinya. Pergauli istrimu dengan baik, baik ucapan lebih-lebih perbuatan. Fakin karihtumuhunna, apabila kamu melihat tingkah laku istrimu yang menjengkelkan. Nah, Saudara Sultan Gani, kalau nanti namanya berumah tangga itu pasti akan ada aral melintang, onak dan duri. Nanti yang kedua saya bahas itu wajar, namanya juga kehidupan. Tapi satu saat kalau kita melihat tingkah laku istri yang menjengkelkan, jangan langsung marah. Kenapa? Pertama, boleh jadi istri kita berbuat kayak begitu karena dia nggak tahu. Sebab itu kewajiban kita suami untuk ngajarin istri biar ngerti. Nih para suami nih, para suami, tugas dan kewajiban suami ngajarin istri biar ngerti. Kalau satu saat istri salah, jangan langsung marah. Kenapa? Kewajiban suami ngajarin istri. Ustaz, saya nggak ada waktu buat ngajarin istri. Saya tugasnya cari nafkah. Pergi pagi, pulang petang, kadang-kadang larut malam. Nah, buat para suami yang nggak punya waktu karena cari nafkah tugas utama,
berikan istri izin untuk hadir di pengajian-pengajian, di majelis-majelis taklim, agar wawasan agamanya bertambah, dia bisa mengerti dan membedakan yang mana baik dan yang mana salah. Tetapi poinnya bahwa tugas kewajiban seorang suami adalah mendidik istri agar dia lebih ngerti, agar dia lebih bertambah wawasannya. Karena itu kalau nanti melihat tingkah dan pola istri kita yang menjengkelkan, fa'asa antakrahu syai'a, bersabarlah. Kenapa? Mungkin dia berbuat salah karena dia nggak tahu. Sebab itu kewajiban suami ngajarin supaya istrinya tahu. Nah, sebaliknya, saudari Syifa sebagai istri soleha tentu harus mengimbangi. Kalau suami disuruh mempergauli istri dengan baik, maka seorang istri yang soleha dia harus bisa mengimbangi. Kalau suami sudah memberikan yang terbaik, maka istri hendaknya mengimbangi dengan berbuat yang menyenangkan hati suaminya. Sebab kata Nabi begini, ciri-ciri istri soleha itu pertama, kalau dia dilihat, dia nyenengin hati suaminya. Kalau dilihat oleh suami, dia nyenengin hati suaminya. Umpama Sultan Gani pulang jam 5, setengah 5 sore udah mandi dah bedak biar cakep. Kenapa? Suami pulang, istrinya cantik, bersoleh, hati suami senang, hati suami tentram, hati suami tambah semangat. Itu salah satu bukti ciri-ciri istri soleha. Yang kedua, kata baginda Nabi, ciri istri soleha itu selama suami tidak melanggar perintah Allah, jika disuruh dia taat kepada suaminya. Selama permintaan suami tidak melanggar perintah Allah, maka istri yang soleha dia taat kepada suaminya. Umpama hari Sabtu atau hari Minggu suami gak kerja, kalian santai di teras rumah, tiba-tiba ada tukang bakso. Suami bilang, yang tolong ambilin saya uang 20.000 di dompet buat beli bakso. Nah, sifat kalau Anda mau jadi istri soleha, jangan ambilin uangnya yang 20.000, tapi ambilin dompetnya, kasihin suami. Bang, ini dompetnya saya ambilin aja dah, abang ambil sendiri uangnya. Kalau saya ambilin 20.000, ntar abang nambah, saya mondar mandir, mendingan saya bawain aja dompetnya, abang ambil sendiri. Istri soleha. Lain istri kurang ajar, suami ke kamar mandi, dompetnya acak-acakan. Karena itu istri harus ngimbangin. Kalau diperintah oleh suami, dia taat selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, saya titip pesan saja buat Sultan Gani dan Syifa. Berumah tangga itu laksana berlayar di tengah lautan. Kalau berlayar ombaknya tenang, tentu enak. Tetapi ingatlah, kadang petir halilintar menyambar, hujan badai gak karu-karuan, ombak menggulung bukan main. Ketika rumah tangga dalam kondisi kayak begitu, kuncinya sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Kenapa harus bersabar dan bersyukur? Kalian berumah tangga harus saling percaya, harus saling melengkapi. Istri harus percaya kepada suaminya, suami pun harus percaya kepada istrinya. Dalam kondisi yang demikian, kalau sabar dan syukur jadi tujuannya, jadi landasannya, insya Allah badai akan berlalu, kapal kembali lagi berlayar sebagaimana sedia kala.
Yang ketiga, yang terakhir, yang penting juga nih, Sultan Gani dan Sifa. Pernikahan yang terjadi sore ini, sadarilah bukan cuma pernikahan kalian berdua, tapi ini pernikahan dua keluarga besar. Maka salah satu ciri rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dia mampu menjaga silaturahmi di antara keluarga besarnya. Contoh, nanti kalau Pak Jimmy dan Ibu nengokin kalian, sebaiknya yang menyambut lebih dahulu adalah Sultan Gani. Itu akan lebih bagus. Begitu sebaliknya, kalau keluarga Sultan Gani datang menjenguk, sifat yang nyambut lebih dahulu akan terlihat lebih harmonis, lebih terjaga silaturahminya. Kenapa? Saya katakan sekali lagi, pernikahan yang terjadi sore ini bukan cuma pernikahan kalian saja berdua, tapi pernikahan keluarga besar. Maka rumah tangga kita kalau mau jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, jaga silaturahmi di antara keluarga besar kita. Sering-seringlah, rajin-rajinlah berkunjung kepada kedua orang tua kalian. Nah, mulai saat ini dan seterusnya, Ananda Sifa, Ananda Sultan Gani sudah tidak ada lagi dikotomi antara orang tua dan mertua. Ingat ini, mulai sore ini dan seterusnya sudah tidak ada lagi dikotomi mertua dan orang tua. Dua-duanya orang tua, dua-duanya keluarga kita. Perlakukan mereka sebagaimana memang mereka adalah keluarga inti kita. Jangan pernah ada pembeda-bedaan. Sebaiknya tadi yang saya katakan, Pak Husain dan Ibu datang, Sultanlah yang menyambut. Sebaliknya juga begitu. Kalau keluarganya Sultan yang datang, maka sifatlah yang menyambut lebih dahulu. Itu akan mempererat dua keluarga besar kita. Kalau ini yang kalian jalankan, insya Allah keluarga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Fikri Haikal MZ yang alhamdulillah sudah memberikan nasihat pernikahan dan juga wajan wasiat untuk sore ini, untuk kedua kita bahagia, untuk Mbak Diani dan Sultan Gani yang surga bahagia Alhamdulillah baik. Saya terima kasih kepada Bapak Kiai Fikri Haikal MZ, sehat selalu dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin nama yang juga dengan kedua orang kita yang berbahagia untuk bahagia dan kami memohon cinta dan Anakmu mana? kami disini. Ntar kesini. Cucunya belum ada. Ntar. Berapa cucunya? Cucu 5. Oh, alhamdulillah Berapa sama, berarti? 5. 5. 2 ya udah nikah ya? Semuanya baru 3. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya udah nikah. Dibilang saya setahun setengah 3 mantul. Berturut-turut judulnya. Iya. Syukur deh. Jadi 5 yang paling besar mana? Yang besar ini. Ini yang paling Paling besar. udah sekolah apa? TK. Baru satu doang yang sekolah. Mana mukanya nggak kelihatan. Mana mukanya nggak kelihatan? Mana muka cantiknya nggak kelihatan? Lucu-lucu banget. Hadirin Sendirian. Sendiri. Ntar datangnya pada nukar katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kami cintai, izinkan diselamatkan
Ya Allah, alhamdulillah dosa-dosa ibu kami ya Allah. Sedangkan badannya ya Allah, panjangkan umur ibu kami ya Allah. Ibu, mohon maaf sekali kami berikan kami Allah SWT kami kesehatan, kami berikan panjang umur, kami berikan kesembuhan, kami berikan anak yang selalu semoga Allah berikan kepada kami sakinah mawaddah amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu yang kami sayangi, kami sayangi, kami cinta sama ibu. Ibu-ibunya jangan sudah kami. Terima kasih ibu kami sayangi yang sudah memberikan doa setuju untuk menteri kami agar kami selalu bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ibu yang kami sayangi. Maafin jangan ibu, maafin tindakan ibu. Kami sayang sama ibu, kami cinta sama ibu. Terima kasih ibu dan kami sayangi yang sedang memberikan doa restu untuk putra ibu berikan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami sayang dan kami cintai, hijrkan di surah ini. Sungguh kalian di hari bersibuk pada Bapak. Dari kecil hingga dewasa ini Bapak berikan. Rokok dulu di luar siapa ya? Ampun dosa-dosa Bapak kami ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Panjangkan umur Bapak kami ya Allah. Bapak, mohon doa restunya, mohon ridhonya di saudara ini. Jangan juga kami mohon ridhonya agar pernikahan kami diberikan kebahagiaan, kami diberikan kesehatan yang baik, kami diberikan panjang umur, kami diberikan rezeki yang berlimpah ruah, kami diberikan anak yang soleh dan soleh, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Betul Bapak. Saudara kami juga ada cantik. Terima kasih Bapak yang kami sayangi. Maafin kami Bapak, ampuni kami Bapak, agar Bapak selalu sehat dan panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ke ibu mertua. Terima kasih Bapak dan Ibu tercinta dari Rukia dan Ibu Sultan tadi. Berikutnya ibu mertua sebelum dulu ya bergantian. Kita ya? Iya. Ini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mertua kami sayang, yang kami cintai, hijrkan di surga ini. Jangan ketika kami bersibuk padanya. Kami memohon maaf atas masalah kami dan sikap selama ini. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa ibu mertua kami ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Rabb. Ibu mertua kami sayang, kami mohon doa restunya, mohon doa agar pernikahan kami yang pertama dan terakhir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami kebahagiaan, kami diberikan kesehatan yang baik, kami diberikan panjang umur, kami diberikan rezeki yang berlimpah ruah, kami diberikan anak yang soleh, serta kami diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dengar ibu mertuanya, jangan menikah selamanya. Terima kasih ibu yang kami sayangi. Kami sayang sama ibu, kami cinta sama ibu, dan kami semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu yang tercinta, ibu mertua kami sayangi, yang sudah memberikan doa restu untuk menantu yang baik hati dan soleh. Berikutnya ke Bapak mertua kami bersilakan untuk menyanyi dan juga nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mertua kami sayangi, kami memohon maaf atas masalah kata dan sikap selama ini. Izinkan di sore ini kami bersibuk kepada Bapak. Ya Allah.
ya Rob, panjangkan umurnya ya Rob. Bapak bertanya saya, mohon ridhonya, mohon izinnya di surat ini yang menjadikan kami bersikap pada Bapak agar rumah tangga kami diberikan kebahagiaan, kami diberikan kesehatan yang baik, kami diberikan lancar umur, kami diberikan kesehatan yang makmur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau bertanya, ujiannya kami. Kondisi Bapak rumah saya ini juga kamu selalu menerima kami saya Bapak kami hidup kami Bapak berdoa kami Bapak Ibu berjibat kami. Amin. Masih tetap duduk di kursi yang sudah kami siapkan ya. Kita foto dulu. Ya, terima kasih untuk operatornya. Terima kasih juga boleh diganti dengan musik sholawat, boleh agar tidak sepi. Terima kasih. Ya, kita foto dulu ya. Oke, berenang berempat. Ya, senyum bahagia untuk mulai kita mengakhiri maksudnya nyanyi senyum bahagia 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang berapa dulu berikutnya? Ya. Ya, oke. Kita dulu ya. Dan setelah ini ada saudara kandung nanti ya. Saudara kandung dari Mbak Jihani bersiap-siap ya. Setelah ini saudara kandung dari Mbak Jihani bersiap-siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, berikutnya saudara kandungnya. Ya, saudara kandungnya. Ya, setelah ini persiapan untuk keluarga besar dari kampusnya. Ya, terima kasih teman-teman kami masih berada di bersama dengan Milis Catherine dan keluarga besar Milis Catherine. Lagi sekarang 1, 2, 3. Oke, baik sekali. Kemudian keluarga besar dari wanita semuanya. Ayo keluarga besar semuanya dari wanita. Semuanya keluarga besar dari Bajehani. Setelah itu baru makan sore ya, dan bergantian keluarga besar dari Pasuruan Dani ya. Ayo Bapak Ibu semuanya, kita akan rampung sebelum maghrib ya. Untuk semua keluarga besar dari Bajehani kami persilakan untuk foto bersama. Keluarga besar dari Raja dulu ya.